Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Suherman MSI selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rizan SE MM selaku penguji ahli 1. Yang saya hormati Bapak Sandi Aditya BIB MPBS selaku penguji ahli 2. Yang saya hormati Bapak Agung Kresnamurti Rifai PST MM selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Ika Febrilia SE MM selaku dosen pembimbing 2. Saya Fahri Azam Pradesa selaku mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mempresentasikan proposal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna aplikasi KAI Akses. Di zaman sekarang ini, bisnis jasa berkembang semakin pesat. Di antaranya adalah jasa transportasi. Dampaknya, perusahaan transportasi akan mengalami peningkatan persaingan. Dengan persaingan perusahaan jasa transportasi, membuat konsumen semakin selektif dalam menentukan pilihannya dalam bertransportasi, supaya calon konsumen atau penumpang mendapat kualitas layanan yang baik sehingga memiliki loyal dan menggunakan kembali jasa transportasi tersebut. Jasa transportasi sangatlah penting dan dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat luas. Karena aktivitas masyarakat tidak jauh dari alat transportasi. Fungsinya adalah pemindahan makhluk dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya supaya mensejahterakan masyarakat luas, terutama masyarakat yang belum berkembang. Macam-macam alat transportasi. Yang pertama, transportasi darat, terdiri dari kereta dan bus. Yang kedua, transportasi udara, yaitu pesawat udara. Yang ketiga, transportasi laut, yaitu kapal laut. Dilihat dari tabel di atas, saya mengutip dari bps.go.id. Kereta api merupakan alat transportasi yang paling diminati, dikarenakan kereta api menjadi alat transportasi yang paling ekonomis. Kereta api merupakan alat transportasi bebas macet, dapat menampung banyak penumpang dan barang, memiliki fasilitas yang nyaman dan bersih, memiliki jalur khusus yang memberi rasa aman sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan. Bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, yaitu bus, pesawat terbang, dan kapal laut, dapat kita ketahui bahwa jalan raya dan jalan tol mulai macet di mana-mana. Dan sering terjadinya perubahan cuaca dan iklim yang membuat maskapai penerbangan dan kapal laut menunda perjalanan dan terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Pada era globalisasi digital dan modern pada saat ini, dapat kita ketahui bersama segala sesuatu dituntut untuk lebih cepat, karena waktu sangatlah mahal.
sehingga setiap orang memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Di dalam kehidupan sehari-hari, transportasi menjadi alternatif. Satu hal penting yang berkaitan dengan waktu. Perusahaan jasa saat ini telah berubah menjadi sangat cepat dikarenakan adanya kemajuan teknologi yang mulai berguna untuk mempermudah orang dalam beraktivitas. Dengan ini, berakibat adanya peningkatan kualitas layanan. Hal ini memacu perusahaan agar selalu berbarui mengenai pola konsumsi penumpang atau calon penumpang yang selalu berubah. Hampir semua perusahaan, terutama perusahaan jasa yang memanfaatkan media online untuk melakukan jual beli produk, barang, dan atau jasa, dikarenakan Indonesia adalah negara yang banyak menggunakan internet. Hal tersebut menjadi sebab perusahaan untuk mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, yaitu aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk membeli makanan dan atau minuman, pengantar jasa, pembelian barang-barang, dan pembelian tiket perjalanan. Salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi yang mulai memanfaatkan layanan e-ticketing ini adalah PT KAI Persero, yang merupakan badan usaha milik negara Indonesia menyediakan jasa angkutan kereta api. Pengembangan akan adanya pembelian tiket secara online ini bertujuan untuk menciptakan minat beli konsumen dan membuat konsumen tersebut loyal. Namun semakin banyaknya mobile application yang mulai menjual e-tiket mengakibatkan persaingan yang cukup besar yang mengakibatkan mobile application kayak Access mengalami penurunan dan mulai dikuasai oleh mobile application lainnya. Mobile application adalah aplikasi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dijalankan dalam tablet dan juga smartphone. Menurut Irwansyah dalam Penny, salah satu mobile application yang mulai muncul yaitu adalah mobile application dan pembelian e-tiket. Dengan munculnya berbagai ragam mobile application dan ada salah satunya yaitu mobile ticketing. Dalam meningkatkan pelayanan, PT KAI telah menyediakan layanan melalui aplikasi KAI Access. Aplikasi tersebut berguna untuk calon penumpang dalam melakukan pembelian tiket berbagai jurusan, dari KA yang termurah, bersubsidi, KA lokal, KA tarif termahal dan dengan jarak terjauh, dan KA bandara. Berikut adalah tampilan depan dari KAI Access. Di sini ada menunya, dan ternyata kita tidak hanya memesan tiket saja tapi bisa membeli makanan di sini. Maksudnya membeli makanan yang ada di dalam gerbong melalui KAI Access. Dan berikut adalah keluhan-keluhannya, permasalahannya yang dialami oleh pengguna aplikasi KAI Access. Dilihat dari Google Play, aplikasi KAI Access lebih banyak yang memberikan rating kecil dan ulasan negatif. Penyebabnya adalah adanya perubahan pada aplikasi KAI Access yang seharusnya kinerja aplikasi KAI Access menjadi lebih baik malah menjadi banyak masalah. Akibatnya banyak pengguna aplikasi KAI Access dan atau calon penumpang merasa kesal dengan hal tersebut. Jadi ini kita lihat tabel pada saat melakukan pembaruan itu pengguna aplikasi KAI Access susah login. Nah, kalau sudah berhasil login pun kinerja aplikasinya itu semakin lamban. Terus akun yang sudah ke akunnya itu
akun yang sudah ada itu ke logout secara otomatis. Ketika login ulang, tidak bisa login. Terus tombol-tombolnya itu tidak merespon atau berfungsi. Ketika mengetik, hasil ketikannya tidak sesuai dengan yang diketik. Ketika mendaftar, nah tadi kan tidak bisa ke logout otomatis, terus tidak bisa login. Ketika mendaftar ulang dengan akun, eh, daftarnya itu kan ada via email, nomor HP dan nomor KTP. Karena sebelumnya sudah terdaftar itu tidak bisa itu. Lalu eh, ya otomatis tiket yang sudah dipesan tapi belum dicetak itu hilang. Alhasil calon penumpang yang sudah membeli tiket via KAI Akses itu harus datang ke stasiun pemberangkatan untuk melaporkan. Rumusan masalahnya adalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pengguna KAI Akses? Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang pengguna KAI Akses? Apakah kepercayaan pengguna KAI Akses berpengaruh terhadap loyalitas pengguna KAI Akses? Yang keempat, apakah kepercayaan pengguna KAI Akses berpengaruh terhadap minat beli ulang pengguna KAI Akses? Yang kelima, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna KAI Akses? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pengguna KAI Akses. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang pengguna KAI Akses. Yang ketiga, untuk mengetahui kepercayaan pengguna KAI Akses berpengaruh terhadap loyalitas pengguna KAI Akses. Yang keempat, untuk mengetahui kepercayaan pengguna KAI Akses berpengaruh terhadap minat beli ulang pengguna KAI Akses. Yang kelima, untuk mengetahui kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna KAI Akses. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2. Loyalitas pelanggan adalah, di sini ada loyalitas pelanggan menurut Pearson dalam Agus Wondo tahun 2017. Loyalitas pelanggan adalah pola pikir pelanggan yang bersikap baik terhadap perusahaan, berkomitmen untuk membeli kembali produk dan atau jasa perusahaan dan merekomendasikan produk dan atau jasa kepada orang lain. Menurut Johnson dalam David Firmansyah yang dikutip pada tahun 2018, loyalitas pelanggan merupakan kecenderungan dalam membeli atau menggunakan kembali produk dan atau jasa secara berulang, dan hal yang penting dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan cara memuaskan pelanggannya. Pembelian ulang. Menurut Firman Fauzi dan Armelia Levana dikutip tahun 2020, pembelian ulang adalah minat beli ulang adalah perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana komitmen dalam melakukan pembelian. Jika menurut Skifman dan Kanuk dalam Elingga Widiantoro, minat beli ulang adalah menandakan jika produk atau jasa tersebut telah memenuhi persetujuan dengan pelanggan dan pelanggan bersedia kembali untuk menggunakan produk dan atau jasanya itu. Yang ketiga yaitu kualitas layanan menurut Ciptono dalam dia Yuliser Diarini dan kawan-kawan. Kalau kualitas layanan adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Jika menurut Ciptono dalam Leli Kurniasari, kualitas layanan adalah
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendaliannya atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Selanjutnya ada kepercayaan pelanggan. Menurut McKnight dan kawan-kawannya dalam Dewi Nuryani yang dikutip tahun 2019, kepercayaan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja aktual dalam pemakaiannya. Menurut Ciptono dalam Hali Widiani, Rohedi dan kawan-kawan dikutip tahun 2019, kepercayaan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja aktual dalam pemakaiannya. Nah, ini kerangka teoretiknya. Loyalitas pelanggan adalah bersikap baik kepada penjual dan atau perusahaan dengan cara menggunakan atau melakukan pembelian ulang barang dan atau jasa kepada penjual atau perusahaan. Pembelian ulang adalah adanya rasa puas atau adanya ikatan antara penjual atau perusahaan dengan konsumen. Ada pula yang merasa tidak puas tetapi konsumen tetap menggunakan atau membeli barang dan atau jasa tersebut karena adanya rasa malas untuk mencari atau mengevaluasi barang dan atau jasa tersebut. Kualitas layanan adalah adanya pemenuhan kebutuhan, tingkat keunggulan, keistimewaan yang diberikan perusahaan atau penjual kepada konsumen. Kerangka teori kepercayaan adalah membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Kepercayaan juga muncul sebagai hasil dari pengalaman pelanggan dari penggunaan layanan sebelumnya secara keseluruhan dengan produk atau jasa. Nah, ini hipotesisnya H1, yaitu kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pengguna KAI Akses. H2, kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang pengguna KAI Akses. H3, kepercayaan pengguna KAI Akses berpengaruh terhadap loyalitas pengguna KAI Akses. H4, kepercayaan pengguna KAI Akses berpengaruh terhadap minat beli ulang pengguna KAI Akses. H5, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna KAI Akses. Kita masuk ke chapter 3. Ini terdapat operasional variabel. Ini variabel kualitas layanan dulu ya. Menurut Agus Suwondo pada tahun 2017, indikator dari variabel kualitas layanan yang pertama, aplikasi merespon dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan tiket yang dipesan. Nah, indikator adaptasinya itu feedback layanan aplikasi KAI Akses selalu tepat sesuai dengan tiket yang dipesan. Yang kedua, aplikasi KAI Akses merespon dengan cepat sesuai dengan tiket yang dipesan. Terus indikator berikutnya, penawaran yang diberikan bersifat benar adanya. Nah, itu indikator adaptasinya itu terdapat penawaran yang benar adanya pada aplikasi KAI Akses. Penawaran dari aplikasi KAI Akses sesuai dengan fitur yang diberikan. Indikator yang ketiga yaitu aplikasi menepati janji terkait ketersediaan tiket. Yang pertama itu aplikasi KAI Akses menepati janji terkait ketersediaan tiket. Tiket yang dipesan sesuai dengan tiket yang didapatkan. Indikator yang keempat, aplikasi melindungi data terkait pembayaran konsumen. Indikator adaptasinya adalah data pembayaran selalu dirahasiakan oleh aplikasi KAI Akses. Data pembayaran selalu dilindungi oleh KAI Akses. Indikator yang kelima yaitu aplikasi tidak menyebarkan data pribadi ke
aplikasi lainnya. Data pengguna selalu dilindungi oleh aplikasi KAI Akses dari pihak lainnya. Data pengguna tidak dapat diakses oleh aplikasi lainnya. Indikator yang keenam yaitu aplikasi memberikan pilihan yang nyaman untuk merefund tiket yang tidak sesuai melalui kontak layanan. Indikator adaptasinya adalah aplikasi KAI Akses selalu tersedia untuk merefund tiket yang tidak sesuai melalui kontak layanan. Tiket yang sudah dipesan dapat direfund melalui aplikasi KAI Akses. Indikator yang ketujuh adalah aplikasi menangani proses retur dan refund dengan baik. Aplikasi KAI Akses menangani refund dengan baik, dan refund tiket dilayani dengan cepat oleh aplikasi KAI Akses. Variabel yang kedua itu kepercayaan. Di sini saya mengambil dua pengutip menurut Desi Susanti. Yang pertama menurut Desi Susanti, indikator dari China itu aplikasi menawarkan garansi yang sesuai dengan yang tertera. Indikator adaptasinya adalah terdapat penawaran asuransi oleh aplikasi KAI Akses. Asuransi yang diklaim sesuai dengan yang ditawarkan oleh aplikasi KAI Akses. Indikator yang kedua, reputasi yang dimiliki produk atau jasa. Indikator adaptasinya adalah memiliki kesan yang baik selama penggunaan aplikasi KAI Akses, dan aplikasi KAI Akses dikenal sebagai penyedia layanan yang baik. Indikator yang ketiga, keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan produk atau jasa. Indikator adaptasinya adalah aplikasi KAI Akses membuat penggunanya merasa aman. Aplikasi KAI Akses membuat nyaman penggunanya. Dari variabel kepercayaan ini saya ambil pengutip yang kedua, yaitu menurut Regi Miranda Nur Dasila, dikutip tahun 2019. Indikatornya adalah manfaat yang ada dalam produk atau jasa. Indikator adaptasinya adalah aplikasi KAI Akses memiliki banyak manfaat, dan manfaat dari aplikasi KAI Akses dapat dirasakan. Indikator yang kedua adalah pengalaman yang baik. Aplikasi KAI Akses memberikan pengalaman baik kepada penggunanya. Pengalaman baru didapatkan saat menggunakan aplikasi KAI Akses. Indikator yang ketiga adalah informasi yang berguna. Indikator adaptasinya adalah semua informasi yang disediakan oleh aplikasi KAI Akses sangat berguna, dan layanan dari aplikasi KAI Akses memberikan informasi yang bermanfaat. Indikator yang keenam adalah mudah dipercaya. Aplikasi KAI Akses mudah dipercaya oleh penggunanya, dan aplikasi KAI Akses memberikan layanan yang dapat dipercaya. Indikator yang keempat adalah mendapatkan kepuasan. Merasa puas saat menggunakan aplikasi KAI Akses, dan merasa puas setelah menggunakan aplikasi KAI Akses. Variabel selanjutnya adalah loyalitas. Ini saya mengutip dari Aditya Hera Nurmoko. Indikatornya yang pertama adalah komunikasi dari mulut ke mulut. Indikator adaptasinya ada 3. Yang pertama, merekomendasikan teman untuk menggunakan aplikasi KAI Akses. Yang kedua, merekomendasikan saudara untuk menggunakan aplikasi KAI Akses. Yang ketiga, merekomendasikan keluarga untuk menggunakan aplikasi KAI Akses. Indikator yang kedua adalah perilaku komplain. Indikator adaptasinya adalah akan melakukan komplain terhadap kesalahan
pelayanan dan akan melakukan komplain terhadap kesalahan dari aplikasi Kai Akses. Indikator perilaku untuk pindah. Indikator adaptasinya ada 3, yaitu ingin pindah ke aplikasi lain, tertarik oleh tawaran aplikasi lain, dan menerima tawaran dari aplikasi lain. Indikator yang keempat adalah ketersediaan membayar lebih. Indikator adaptasinya yaitu akan tetap membayar tiket yang dipesan di aplikasi Kai Akses meski harganya naik. Yang kedua, akan membeli tiket walaupun terdapat perubahan harga. Variabel selanjutnya itu variabel minat beli ulang. Saya mengutip dari Regi Miranda dan Nurdasila yang dikutip pada tahun 2019. Indikator minat beli ulangnya itu keinginan untuk menggunakan produk yang sama. Indikator adaptasinya adalah berkeinginan untuk melakukan pembelian kembali tiket di aplikasi Kai Akses. Yang kedua, memesan kembali tiket melalui aplikasi Kai Akses. Indikator yang kedua adalah mereferensikan produk tersebut ke orang lain. Ada 3 indikator adaptasi, yaitu merekomendasikan aplikasi Kai Akses kepada teman, rekomendasikan aplikasi Kai Akses kepada keluarga, rekomendasikan aplikasi Kai Akses kepada saudara, melakukan pembelian ulang di aplikasi Kai Akses. Indikator yang selanjutnya yaitu pembelian ulang berdasarkan evaluasi produk yang baik. Indikator adaptasinya yaitu melakukan pembelian ulang di aplikasi Kai Akses, akan membeli kembali tiket berdasarkan pengalaman di aplikasi Kai Akses. Indikator yang keempat atau yang terakhir dari minat beli ulang yaitu mencari informasi untuk mendukung sifat positif dari produk yang sama. Indikator adaptasinya adalah aplikasi Kai Akses lebih baik dibandingkan dengan aplikasi penyedia transportasi lainnya dan selalu membandingkan kelebihan aplikasi Kai Akses. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.